semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan kedua dari Lukas pasal yang ke-15 adalah menceritakan tentang seorang wanita yang mencari dirhamnya yang hilang. Nah, saudara yang saya kasihi, demikian kisahnya ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Nah, saudara yang saya kasih, kita tidak bisa memutuskan mata rantai perumpamaan ini saja dari ayat 8 sampai dengan 10. Kita harus juga melihat latar belakangnya dari ayat yang pertama dan yang kedua. Nah, saudara, di dalam ayat yang pertama dan kedua dalam pasal 15, saya sudah banyak uraikan itu. Yesus sedang berbicara dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lainnya. Dan bertanyalah dan bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Nah, saudaraku yang saya kasihi, karena itu Yesus memberikan 3 perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Yang pertama sudah banyak saya jabarkan tentang gembala yang mencari domba yang tersesat. Dan perumpamaan yang kedua adalah tentang seorang wanita yang betul-betul mencari dirhamnya yang hilang yang baru saja kita baca tadi. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam percakapan-percakapan antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Kita bisa melihat di situ orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa derajatnya Yesus itu kok mau disejajarkan dengan orang berdosa, para pemungut cukai. Karena bagi mereka itu adalah orang-orang yang sangat tidak terhormat. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan dan mereka orang yang najis, mereka orang kafir, mereka orang-orang yang tidak patut menerima kesempatan untuk hidup benar. Tidak patut. Itu sebabnya mereka menjauhi orang-orang seperti para pemungut cukai, orang-orang sundal dan lain sebagainya, orang-orang yang sudah berbuat dosa itu, dan mereka nggak berbuat dosa itu, mereka yang terpinggirkan dan terbuang di dalam bangsa Yahudi. Nah, saudara yang saya kasihi, tetapi bagi Yesus dalam konteks perempuan, ia menggambarkan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat berharga bagi Allah. Justru mereka lah orang-orang yang berharga bagi Allah. Mereka yang berdosa, yang terpinggirkan, terbuang, yang dibuang oleh masyarakat itu berharga di mata Allah. Banyak di antara kita, saudaraku, merasa dirinya tidak sangat tidak berharga. Karena mereka dianggap sampah masyarakat. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang sudah melakukan amoral. Mereka yang tidak punya susila yang baik. Tetapi Allah tetap menghargai mereka. Allah menghargai mereka. Karena Allah sungguh-sungguh menaruh hormatnya. Itu sebabnya dia meninggalkan tahtanya di surga. Karena untuk menyelamatkan mereka yang berdosa adalah kehormatan ilahi. Saudaraku yang saya kasihi, marilah kita bersama-sama kita benci akan segala perbuatan dosanya. Tetapi sangat terhormatlah bagi mereka yang mencari orang-orang yang berdosa dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.